Hayati. Hayati itu nama lengkapnya sih? Neng Hayati. Oh, Neng Hayati. Berapa bersaudara? Dua. Dua bersaudara. Adik atau kakak? Kakak satu, adik satu. Kakak satu. Oh, berarti 3 bersaudara. Eta. Hayati kedua. Tapi kakak sekolah? Itu tama. Sampai kelas berapa? Seharusnya mah kelas SMA. Putus di SMP, tapi SMP tamat. Oh, ente. Perempuan laki-laki? Laki. Pas nikah? Aja. Damel ya? Jadi double eta paling ku saudarana ku tong sampah. Oh, berarti ini teh namanya konseling individu, ngobrol sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan Nur Hayati berat untuk menjawab, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Terus Hayati tenang, kalaupun ada yang harus dirahasiakan, pasti tetap dirahasiakan karena emang konseling individu ada asasnya, asas kerahasiaan harus menjaga rahasia. Jadi yang tahu hanya Dini sama Hayati. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang berat tadi sekali lagi ataupun nggak mau jawab, nggak usah dijawabnya. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sih, seperti tadi keluarga, latar belakang keluarga Hayati gimana, sekolahnya gimana, orang tua gimana gitu ya. Tadi teh kan Hayati teh 3 bersaudara ya. Hayati teh kedua, yang pertama teh AA, belum kerja paling kerjanya bantu ngangkut Sampah. Kalau yang bungsu nggak sekolah. kelas berapa? Kelas 7 gak dilanjutin. Oh, harusnya kelas 7, tapi kenapa? Tahu. Oh, jadi yang sekolah cuma Hayati, orang tua kerja. Orang tua kerja. Kebun. Mama sareng bapak. Bapak mati. Bapak parkir, mama kerja, berarti dua-duanya berpenghasilan. Nah, alasan yang nggak mau sekolah teh karena adik sama kakak nggak mau sekolah karena emang males. Tapi Hayati alhamdulillah masih mau sekolah. Nanti masih mau dilanjut ke SMA. Mau. Kayak ayo mama sareng bapak sekolah teh dulu. Duka teh terang. Tapi mama siga nama lulusan SD. SD, bapak mah Bapak duka teh. Hayati teh bumi di mana? Bumi di Cibobok. Oh, di Cibubur. Wawi tadi? Mapah? Itu kan angkot. Kan angkot. Sampai kan angkot mah sampai pasar Ahad. Nah, terus kali itu terus kayak udah dia gitu. Di pasar Ahad tadi jalan kaki. Itu di angkot. Ayah angkot tadi. Iya. Sampai SMP, sampai di taman sekolah. Sampai ke pasar Ahad. Nah, maksudnya di pasar Ahad kan dia? Kadin papa. Oh, papa. Terus lingkungan di luar sekolah gimana? Ayah temen selain dari sekolah, temen di dekat rumah sekolah barengan. Mereka sekolah. Hayati di teh ngedengar kalau Hayati teh kurang lancar membaca. Betul. Karena tapi belajar kan di rumah? Belajar. Tapi bisa membaca. Apa yang membuat susah? Apa yang membuat susah? Tapi orang tua tahu. Untuk masalah ini orang tua tahu. Terus di luar sekolah teman-teman tahu. Suka ada yang nyerikin nggak? Nggak, aman. Tapi masih mau belajar ya. Belajar lagi, lancarin bacanya mau. Soalnya kalau misalkan dibandingkan dengan kelas 7, Hayati dengan yang kelas 7 sama kasusnya belum bisa membaca. Tapi Hayati lebih lancar. Seenggaknya bisa baca. Punya HP kan? Punya. Kalau WhatsApp-an di PM atau diketik? Diketik. Oh, diketik berarti bisa dong. Berarti kalau misalkan yang berat apa? Pas disuruh baca deg-degan wae. Oh, deg-degan karena merasa emang belum bisa baca atau gimana? Bisa mah bisa, tapi deg-degan wae. Terus di luar itu ada masalah lain nggak Hayati? Selain belum lancar membaca, ada masalah lain? Ada. Terus sama urusan sama teman-teman? Temannya ngobrol biasa. Maksudnya nggak, kalau misalkan sama lingkungan baru, misalkan Hayati teh nanti kalau misalkan pindah ke SMA udah siap belum? Dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru. Hayati susah nggak kalau berkenalan sama orang lain, bergabung lagi sama orang baru? Nggak, mudah bergaul. Terus dukungan orang tua gimana? Dukungan orang tua ya harus sekolah dilanjutin ke SMA atau kamu. Tapi untuk biaya nggak masalah. Nggak tahu ya.
belum ngobrol. Kalau kayak gini kan untuk masih 1 tahun lagi ya, masih ada 1,5 tahun lagi. Coba cari tahu Hayati mau lanjut sekolah kemana, nanti SMA atau SMK. Misalkan kalau misalkan harus ada pembiayaan, obrolin sama orang tua ya. Jangan sampai memaksakan tapi nantinya malah nggak jadi sekolah. Cari sekolah yang sekiranya mampu antara dua orang tua Hayati sama Hayati sendiri. Tapi benar kan masih ada niatan sekolah. Di kelas gimana hubungan sama teman-teman? Biasa, normal, nggak ada ketertinggalan. Untuk pelajaran Nggak ada. nggak ada. Sama guru-guru ada masalah nggak? Pernah ada masalah nggak? Aman semua. Tapi benar orang tua masih mendukung untuk sekolah selanjutnya. Planning Hayati maunya SMK atau SMA? SMA, nggak ke SMK, mau ke SMA. Mau kerja atau kuliah? Kerja sih. Kerja. Terus buat adiknya ada niat mau nyekolahin adiknya nggak? Adik laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh jadi Hayati sendiri di rumah perempuan. Terus kalau curhat di rumah ke siapa? Ke teman aja. Nggak ke mama? Karena? Tapi tiap hari sama mama ketemu. Mama kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Di jam 6 sampai jam 1. Dari jam 6 sampai jam 1. Berarti Hayati itu pagi-pagi itu mama teh udah berangkat. Tapi bakal masih dikasih bekal. Bapak masih ngasih bekal. Bapak market di mana? Di Indomaret, di Alfa. Alfa mana? Alfa Cibogor. Udah lama? Udah lama. Dari pertama ada Alfa. Hai mama udah lama kerja itu. Baru adalah. Oh berarti tiap hari dari dulu kerjanya kayak gitu, nggak pernah kerja di luar itu. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang diinginkan sama Hayati gimana caranya? Banyak. Hayati dikasih uang berapa? Sehari 12.000. 12.000. Naik angkot berapa? 2.000 bolak balik. 2.000 bolak balik 2.000 teh atau 4.000? 4.000. Berarti pergi 2.000, pulang 2.000. Oke. Kalau ke sekolah bakal nasi? Jarang. Tapi sekolah tuh sampai jam berapa sih bisa? Sampai jam 2. Istirahat 2 kali. Terus gimana caranya? Ngecukupin uang. Kalau misalkan gak bakal nasi. Cukup aku mah. Cukup. Alhamdulillah cukup. Tapi untuk kebutuhan sekolah, beli buku yang kayak gitu-gitu orang tua masih mentingin nggak? Pentingnya. Masih ngebeliin. Berarti nggak ditanggung sendiri. Kakak mah setiap hari nggak kerjain kakak? Enggak, hari Minggu aja. Hari Minggu aja. Kamu sama orang tua hubungannya baik-baik aja nggak? Cuman emang kurang memperhatikan gitu. Jadi orang tua nganggap kamu mandiri gitu. Sebenarnya kamu mau nggak kalau curhat ke orang tua? Atau lebih milih curhat ke orang lain? Lebih baik ke teman. Ke temannya, setiap teman atau ada satu orang yang dipercaya? Satu orang yang dipercaya sama teman perempuan. Ke kakak suka ngobrol? Jarang. Berarti sama kakak hubungannya gimana? Baik-baik aja. Cuman emang jarang berkomunikasi. Suka berantem? Minum atau tak? Gara-gara apa? Gara-gara HP. Lebih dekat ke mama, lebih dekat ke bapak? Bapak Oh lebih dekat ke bapak. Jadi pernah curhat ke bapak? Jadi dekatnya kayak gimana? bapaknya bager. Abinya Emang romantis itu. Nah, mama mau galak gitu. Galaknya cerewet apa gimana? Galak cerewet apa gimana? cerewet gitu. Pernah terjadi KDRT tuh? Pernah dipukul? Ke mama? Ke bapak? Hayati pernah dipukul ke mama sama ke bapak? Sering? Cuman sekali? Sampai saat ini? Pernah lagi nggak? Enggak. Fokus. Terus sama orang tua, sama nenek, kakek masih ada? Udah meninggal. Dua-duanya. Dari pihak mama? Dari pihak bapak? Tapi keluarga yang lain ada? Uwa, bibi yang kayak gitu-gitu? Ada. Tapi baik-baik aja hubungan. Maksudnya masih bisa suka bantu kamu
Terus kalau misalnya kamu butuh apa-apa masih suka bantu sih semuanya. Mereka juga punya anak seumuran kamu? Ada sih. Ada. Sama saudara dekat? Deket. Suka main? Enggak sih. Enggak. Lebih sering sama saudara atau lebih sering sama teman-teman? Lebih nyaman sama teman atau lebih nyaman sama saudara? Teman. Karena Jauh rumah. baru Bandung suka ketemu. Ketemunya pas lebaran aja. Jadi ketemunya pas lebaran aja. Selain itu enggak. Tapi selain itu benar nggak ada kekerasan lagi. Karena waktu itu gara-gara apa dipukul? Nggak mau sekolah. Karena gitu. Oh, karena kamunya. Berarti kamu mikir orang tua mukul atau marah gara-gara sesuatu atau tiba-tiba? Tiba-tiba. Ada alasannya nggak orang tua marah? Gue ujuk-ujuk dicarekan, ujuk-ujuk dipukul. Nggak ada penyebabnya. Terus kalau malas sekolah? Mau sekolah, entong makan, entong diberi jajan. Nggak dikasih makan, nggak dikasih jajan. Tapi benar, untuk yang mukul pernah lagi nggak dalam waktu dekat ini? Nggak ada. Berarti untuk hubungan sama orang tua sampai saat ini bisa dibilang baik-baik aja. Cuman memang pernah terjadi KDRT karena alasannya nggak tahu karena apa. Terus untuk sama temen di luar sekolah ada teman, sama di sekolah aman-aman aja ya, aman kan sama teman-teman. Terus Hayati lebih milih sama orang luar dibandingkan dengan keluarga sendiri karena lebih nyaman sama orang luar. Tapi orang luarnya bisa dipercaya nggak? Bisa. Nggak ngomporin kamu kan? Nggak jadi kompor. Terus kedepannya mau nggak lebih baik lagi sama keluarga, lebih dekat lagi sama keluarga? Hayati untuk apa ya, lebih ke pesan. Tadi kan kamu punya masalahnya di belum lancar baca ya, karena kalau misalkan kamu nggak bisa baca semuanya tersendat, bener nggak? Semuanya tertinggal ya. Semoga Hayati bisa mau belajar baca, semangat belajar baca, semangat lagi belajar membacanya, lancarin lagi. Terus pesan saya, kalau misalkan ada lagi kekerasan harus lapor ya ke siapapun itu yang kamu percaya, tapi bukan ngomporin ya. Kalau misalkan kamu emang harus bilang ke pihak sekolah yang kamu percaya di sekolah, misalkan kamu bilang ke pihak sekolah harus tahu kalau di rumah ada KDRT, atau misalkan tetangga yang paling dekat sama kamu atau orang yang paling dekat sama kamu harus lapor ya, jangan sampai itu terjadi lagi karena itu efeknya buruk ke kamu. Nanti kamunya trauma, bener nggak? Ini trauma nggak dipukul? Trauma nggak kalau ketemu orang tua kalau marah? Trauma. Terus ya intinya mungkin kedepannya orang tua nggak akan pernah marah kalau misalkan nggak ada penyebabnya. Dan kamu pun berniat untuk menjadi lebih baik lagi, kamu masih sekolahnya masih semangat lagi. Semoga semuanya ada jalannya. Terus kamu nanti ingat ya, cari tahu sekolah yang bakal mampu antara kamu, antara orang tua kamu. Kalaupun emang ada sekolah yang gratis kayak sekarang kamu kan nggak dipungut biaya apapun kan di sini, tapi masih di sekolah kan, masih bisa belajar. Yang penting kamu yang ada niat, ada tekad, pasti ada yang baik ya. Itu aja sih yang pengen kita bahas sebenarnya, cuman soal gimana hubungan kamu sama orang tua, sama teman-teman kamu. Ternyata emang ada beberapa hal yang kurang baik, tapi bisa dibilang masih bisa diatasi. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang antara yang membuat hubungan kamu sama orang tua atau sama teman kamu yang tidak bisa diatasi dan ngaruh ke kehidupan kamu, harus kamu hadapi, harus kamu cari tahu bagaimana caranya menghadapi itu, bagaimana cara solusinya ya. Jangan sampai kamu ninggalin masalah yang belum selesai, karena kalau misalkan kamu ninggalin masalah yang belum selesai sampai kapanpun, masalah itu tidak akan selesai. Nanti yang ada masalahnya nambah ya. Pokoknya kalau misalkan ada KDRT kamu harus lapor, kalau misalkan ada pembulian kamu harus lapor, kalau misalkan ada yang mengejek kamu harus lapor.
wajib lapor. Kalau misalkan ada kejadiannya di sekolah, kamu harus lapor, wajib lapor ke pihak sekolah. Pihak sekolah tahu siapa korban bully, siapa yang menjadi pelaku bully. Ya, ingat itu. Kalaupun di rumah misalkan ada KDRT, coba cari tahu sama saudara kamu. Saudara kamu bilang, ini orang tua saya pernah KDRT atau melakukan KDRT, saat itu juga kamu harus lapor. Ya, kamu harus lebih baik lagi nanti setelah kamu dewasa. Kamu harus lebih baik dari orang tua kamu. Mungkin orang tua kamu sekarang udah baik, udah semaksimal mungkin, tapi kamu harus jadi orang dewasa yang lebih baik lagi. Ya, semangat. Segitu dari saya, dan diingat lagi, ini pasti aman, rahasianya pasti aman ya. Terima kasih Hayati untuk waktunya, semoga bisa ketemu lagi di lain.